semangat ya untuk kelas. Bagaimana kabar kalian di rumah? Apakah masih semangat mengikuti kelas online? Apakah masih semangat belajar? Apakah masih semangat mengerjakan tugas-tugas dari Ibu Guru dan Bapak Guru di sekolah? Oke. Ibu berharap semoga anak-anak di rumah tetap semangat belajar, menjaga kesehatannya, tidak keluar rumah. Jikalaupun keluar rumah, Ibu berharap anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, ya. Oke, alangkah baiknya sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut ke materi. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa ayo? Oke, hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya dan sosial masyarakat di Indonesia. Jadi kita akan mengulas seluruh budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari adat, suku, tarian, bahasa, semuanya kita akan bahas pada pembelajaran hari ini. Oke, pertama sebelum Ibu akan menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, tujuannya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi teks informasi tentang keberagaman sosial budaya masyarakat dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa menjelaskan hasil identifikasi tentang isi teks informasi tentang keberagaman sosial budaya masyarakat dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini, anak-anak. Oke, Ibu akan menjelaskan dan sebelumnya Ibu akan meng-share screen untuk materi pada pagi hari ini. Nah, ini dia. Keberagaman sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Nah, oke. Apa yang dimaksud dengan keberagaman sosial dan budaya masyarakat di Indonesia? Apa yo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Ya, benar. Kebudayaan dibagi menjadi dua, yakni kebudayaan jasmani dan kebudayaan rohani. Yang pertama, kebudayaan jasmani dapat dirasakan, dilihat, dan diraba sebagai contoh alat musik, tradisional, pakaian adat, dan arsitektur bangunan atau disebut rumah adat. Nah, sedangkan kebudayaan rohani adalah kebudayaan yang hanya bisa dirasakan namun tidak dapat diraba dan dilihat. Contohnya kepercayaan dan ideologi. Seperti itu, anak-anak. Nah, apa saja sih keberagaman sosial dan budaya di Indonesia? Nih, di foto ini sudah menampilkan beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada tarian, ada apa ini? Pakaian adat, ada upacara adat, dan lain-lain. Nah, ini juga ada alat-alat tradisional. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Nah, apa sih keragaman suku bangsa, anak-anak? Oke, langsung kita baca. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal dan kebudayaannya. Ciri suku bangsa antara lain bersifat tertutup dan kelompok lain.
memiliki nilai-nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan, memiliki komunikasi dan interaksi. Nah, ini dia suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, ini dari tanah Sumatera, ada suku Batak. Dari Jawa Timur, ada suku Tengger. Dari suku Dayak, dari Kalimantan Barat, ada suku Dayak. Terus ada dari Sulawesi Selatan, ada suku Toraja. Dari Maluku Utara, ada suku Tidore. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada suku Sasak. Dan dari Papua ada suku Asmat. Tidak hanya ini, Indonesia memiliki ratusan suku yang tersebar di seluruh Indonesia, anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, keberagaman bahasa. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah, bahkan setiap provinsi, setiap kabupaten itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, apa sih bahasa? Keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Fungsi budaya secara umum adalah alat berekspresi, komunikasi, dan adaptasi sosial. Contohnya adalah ada bahasa Aceh, ada Batak, itu dari Sumatera Utara, Minangkabau, ada dari Sumatera Barat, Betawi, dari DKI Jakarta, Sunda, dari Jawa Barat dan Banten. Nah, di Jawa, bahasa Jawa sendiri ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti yang kita ketahui di foto ini ada berbagai jenis bahasa. Bakaba, ken kabare, ini dari Bali. Gimana kabarnya? Ini dari Betawi. Nara garetolo, Nara gerotelo, ini dari mana ini? Dari Papua ya mungkin. Oke. Nah, ini adalah keberagaman bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Masih ada banyak sekali bahasa yang kita ketahui. Nah, selanjutnya ada keragaman agama. Nah, ini. Di Indonesia sendiri ada 6 jenis agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keenam agama ini harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak bahwa Indonesia merupakan negara yang bertoleransi. Jadi apapun agamamu, apapun rasmu, apapun suku yang kamu anut itu disebut bertoleransi karena kita hidup berdampingan seperti itu. Nah, setiap agama memiliki hari raya masing-masing. Seperti pada agama Islam ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, kalau Kristen ada Natal, kalau Katolik ada Paskah, kalau Hindu ada Nyepi, kalau Buddha ada Waisak, dan kalau Konghucu ada Chop Game. Nah, setiap agama memiliki lembaga keagamaan sendiri yaitu MUI. Itu dari Islam, MUI. Kalau Kristen ada PGI, Katolik ada KWI, Hindu ada PHDI, Buddha ada Walubi, dan Matakin adalah Konghucu seperti itu. Nah, agama ini sangat harus kita hormati. Setiap orang memiliki prinsip kepercayaannya masing-masing. Jadi anak-anak, kalian kalau punya teman yang berbeda agama dengan kalian itu harus dihormati. Jangan dibicarakan yang tidak benar. Nah, karena itu Ibu berharap anak-anak memiliki prinsip toleransi antar umat yang lebih kuat. Nah, ada keragaman rumah adat. Apa sih keragaman rumah adat? Keragaman rumah adat adalah beraneka pola atau macam-macam bentuk yang berbeda dari rumah adat yang ada sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap peninggalan leluhurnya.
Rumah adat merupakan bangunan yang mempunyai ciri khas terkait dengan budaya dari setiap suku yang ada di Indonesia. Perbedaan yang terlihat pada rumah adat dari segi arsitekturnya seperti ukiran rumah, bentuk bangunan rumah, warna rumah, dan bahan material untuk bangun rumah adat. Nah, ini ada gambar macam-macam rumah adat di Indonesia. Dari Nangro Aceh Darussalam sampai daerah istimewa Yogyakarta, ini semua ada ya. Setiap provinsi memiliki ciri khas rumah adat masing-masing seperti itu. Kalau rumah adat Jawa itu namanya joglo. Nah, selanjutnya ada tari khas daerah. Jangan dibilang tari khas daerah itu ada banyak loh anak-anak. Nah, setiap suku bangsa Indonesia memiliki berbagai tarian khasnya tersendiri. Di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Wow, ada lebih dari 3.000 anak-anak. Nah, tradisi kuno tarian dan drama dilestarikan di berbagai sanggar dan sekolahan seni tari yang dilindungi oleh pihak keraton atau akademi seni yang dijalankan pemerintah. Untuk keperluan penggolongan, seni tari di Indonesia dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori. Nah, ini ada contoh tari yang ada di Indonesia. Ini ada tari piring dari Minangkabau, tari gambyong dari Jawa Timur, tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Nah, ini ada tari kecak dari dari Bali, kemudian ada tari kebalai dari Rote, Nusa Tenggara Timur, tari kipas Pakarena dari Goa, Sulawesi Selatan, tari cakalele dari Maluku. Nah, yang terakhir ada tari Yuspang dari Papua. Ini sedikit dari banyaknya jenis-jenis tari yang ada di Indonesia, anak-anak. Oke. Selanjutnya, keberagaman upacara adat. Upacara adat adalah suatu upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh pendukungnya di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat tersendiri-sendiri seperti upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Contoh upacara adat di Indonesia adalah ngaben di Bali, yaitu upacara untuk membakar mayat. Tedak Sinten di Jawa, Dugaren di Semarang, terus ada Pasola di Nusa Tenggara Timur, ada Tabui di Sumatera Barat, dan masih ada banyak lagi jenis upacara adat di Indonesia, seperti itu. Nah, ini ada keragaman alat musik di Indonesia. Wow, menarik ini. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah. Alat musik tradisional merupakan bagian dari sejarah perkembangan musik itu sendiri. Tujuan tersebut seperti sarana keagamaan, upacara budaya, atau ritual. Sarana hiburan, terus sarana ekspresi diri, ada sarana komunikasi, pengiring tarian, atau sarana ekonomi. Nah, contoh-contoh alat musik tradisional di Indonesia ada angklung dari Sunda, ada sesando dari Rote, Nusa Tenggara Timur, ada gamelan dari Jawa, ada kolintang dari Sulawesi Selatan, ada tifa dari Maluku dan Papua, ada salung dari Sumatera Barat, gambus dari Riau, dan seterusnya. Masih ada banyak lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh alat musik di Indonesia. Ini ada angklung, ada ini apa dari Maluku. Nah, ini dari gamelan, ini ada gambas, seperti itu. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan tentang lembar kerja yang akan kalian kerjakan, Ibu akan menampilkan video budaya di Indonesia. Budaya khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kebudayaan yang ada di Indonesia ya teman-teman. Oke, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, bagaimana keragaman sosial dan budaya di sekitar rumah kalian? Apakah ada yang menarik? Apakah ada yang menarik? Tentu ya, setiap daerah, setiap
setiap daerah, bahkan setiap desa pun terkadang memiliki adat dan kepercayaannya masing-masing. Jadi Ibu harap anak-anak bisa dalam tugas nanti, setelah ini Ibu akan menjelaskan tugasnya, bisa menceritakan bagaimana keragaman sosial dan budaya yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, itu ceritakan semua yang anak-anak ketahui. Seperti itu. Nah, oke. Ibu akan share screen lagi untuk menjelaskan ini. Menjelaskan lembar kerja yang akan kalian kerjakan selama 1 minggu ke depan, ya. Nah, tema pada lembar kerja atau portofolio ini adalah perkenalkan dirimu dan budayamu. Nah, siapkan foto terbaikmu. Foto terbaik yang cakep ya anak-anak. Nah, taruh di sini. Nah, apa tugasnya Ibu? Ceritakan dirimu. Siapa kamu? Berasal dari suku apa kamu? Apa agamamu? Bahasa apa yang kamu gunakan setiap harinya? Dan ceritakan kesenian yang ada di daerahmu. Ceritakan semua, tulis di situ. Oke? Nah, setelah kalian tulis, selanjutnya kalian coba rekam sendiri pakai handphone, pinjam orang tua ya, pakai handphone. Kemudian ceritakan, jelaskan yang ada di sini. Nah, setelah dijelaskan, setelah direkam anak-anak, kemudian videonya dikirim di WA atau diupload di YouTube. Nanti linknya dikumpulkan lewat WA group. Nah, anak-anak bisa meminta tolong kepada bapak atau ibu yang ada di rumah atau kakak siapapun yang bisa untuk mengupload videonya ke YouTube seperti itu. Nah, setelah ini batas pengumpulannya adalah 1 minggu ya anak-anak, jangan lupa. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Nah, Ibu hanya meng-capture, men-screenshot bagian latihan soalnya saja. Nanti setelah pembelajaran ini, Ibu akan mengirim berkasnya, datanya ke WA group. Nanti anak-anak bisa meminta tolong kepada orang tua untuk membukakan, ya. Nah, ini ada dua soal, ada 2 tipe soal, yaitu ada pilihan ganda dengan 10 soal, terus ada isian dengan hanya 8 soal, seperti itu. Nah, kapan Bu batas pengumpulan yang latihan soal ini? Nah, Ibu batasi sampai malam nanti. Ibu akan mengecek kembali jawaban anak-anak, seperti itu. Oke, sudah jelas ya? Nah, oke, kita berada di akhir kelas, yaitu kesimpulan. Nah, apa anak-anak kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Ayo, apa? Nah, benar sekali. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia mempunyai banyak sekali keragaman. Ada tari, ada agama, ada bahasa, ada alat musik, ada pakaian adat, ada rumah adat, dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulannya, kita hidup berdampingan dengan semua itu. Jadi, Ibu tekankan sekali lagi untuk bertoleransi antar individu. Seperti itu. Kita harus menghargai setiap keputusan dari orang-orang, dari teman-teman. Jadi jangan menghakimi setiap individu untuk kamu harus mengikutiku. Itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi keragaman sosial budaya yang sangat banyak ini, yang sangat kaya ini yang di Indonesia, itu harus selalu kita lestarikan. Seperti itu. Nah,
Oke, selesai. Terima kasih. Nah, oke. Selesai juga kelas pada hari ini. Jadi, apa yang Ibu jelaskan tadi semoga bermanfaat, dan jika ada yang belum jelas, kalian bebas menghubungi Ibu melalui WA Group, bisa minta tolong orang tua atau bisa langsung chat ke Ibu, ya seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, marilah kita berdoa kembali, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Sudah selesai, yeay! Kelas sudah selesai anak-anak. Ibu akan undur diri. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, di rumah saja, tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Ibu berharap kita segera bertemu kembali, bertatap muka di kelas, bermain bersama, belajar bersama seperti itu. Nah, sampai jumpa.